Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat mengadakan kegiatan daring dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat salam kita curahkan tumatan junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya pada hari akhir. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga dengan berdoa ini kita akan mendapat manfaat dan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, pada hari ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin yang disampaikan Bu Elis ya. Untuk hari ini bagaimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Ya, untuk hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu semester 2 ya, yaitu tentang fiksi. Untuk pembelajaran fiksi nanti yang harus nanti anak-anak kuasai yaitu kompetensi dasar, yaitu kemampuan yang harus kamu pahami ya. Nanti 3.18 yaitu menelaah unsur buku fiksi dan non fiksi yang dibaca. Yang kedua 3.18 menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non fiksi yang dibaca secara lisan dan tertulis. Untuk itu sebelum menyimak, anak-anak siapkan untuk buku tulis ya, pensil. Nanti setelah saya menerangkan ini nanti ada tugas yang harus kamu kerjakan. Nanti kamu kerjakan di kertas folio ya. Kemudian nanti kamu kirim ke gurunya masing-masing. Tujuan pembelajaran ini ya, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan untuk mampu satu, menelaah unsur fiksi dan non fiksi yang dibaca. Yang kedua, menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non fiksi yang dibaca secara lisan dan tertulis. Pengertian buku fiksi dan non fiksi. Di sini pengertian buku fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan imajinasi. Jadi berdasarkan daya khayalan ya. Sehingga isi dari jenis buku ini lebih banyak berupa cerita yang menghibur dan membangkitkan emosi. Contoh buku fiksi seperti kumpulan puisi, cerpen, novel dan sebagainya. Jadi ini tujuannya untuk menghibur ya, karena isinya berdasarkan hasil daya khayal pengarang. Kemudian yang kedua yaitu yang B, yaitu buku non fiksi. Apa yang dimaksud non fiksi? Di sini adalah buku yang berisi informasi melalui proses pengamatan atau pencarian data sehingga nilai kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan atau ditulis berdasarkan kenyataan. Contohnya buku pelajaran yang kamu pelajari sehari-hari seperti buku IPA, IPS, PKN, Bahasa Indonesia, itu termasuk buku non fiksi.
Contoh lain biografi, ya, riwayat hidup seseorang, ya, karya ilmiah seperti skripsi, ya, disertasi dan sebagainya. Mencari informasi dalam non-fiksi dapat dilakukan melalui 3 hal. Jadi mencari informasi dalam buku non-fiksi dapat dilakukan melalui 3 hal. Yang pertama, daftar isi, 2, indeks buku, 3, peta konsep. Apa yang maksud dengan daftar isi? Daftar isi ini isinya merupakan sekumpulan urutan judul-judul pada bab suatu buku. Jadi urutan isi buku, ya, mulai dari judul, bab dari suatu buku. Yang kedua, apa yang dimaksud indeks buku? Di sini isinya indeks buku meliputi pengertian, fungsi, cara, jenis dan contoh. Kemudian peta konsep. Apa yang dimasukkan peta konsep? Di sini isinya merupakan bagan. Bagan itu bisa berupa gambar, ya, atau ilustrasi atau penggambaran yang menyajikan informasi yang saling berhubung. Maksudnya saling berhubungan. Selanjutnya, menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi. Unsur-unsur buku fiksi meliputi, di sini ada 7, ya, tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, konflik dan amanat. Apa yang dimaksud dengan tema? Mungkin anak-anak tahu tema itu apa, ya. Jadi tema bisa diartikan pokok masalah atau masalah yang nantinya yang akan diperdebatkan. Kemudian tokoh bisa diartikan pelaku atau pemeran. Yang ketiga penokohan bisa meliputi nanti watak, ya, atau karakter atau peran yang nanti akan berperan sebagai apa. Yang 4, alur itu jalan cerita. Jadi ceritanya maju apa mundur. Yang kelima latar itu tempat terjadinya peristiwa, tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya bagaimana. Kemudian sudut pandang, apa artinya? Sudut pandang itu bisa diartikan kedudukan pengarang dalam cerita. Dia sebagai orang pertama, apa orang kedua, ya, atau orang ketiga, ya. Kemudian konflik itu masalah. Dan amanat itu pesan dari pengarang kepada pembaca. Pesannya apa, ya? Jadi sesuai dengan isi cerita tersebut. Kemudian lanjutnya unsur-unsur buku non fiksi. Di sini unsurnya meliputi sampul buku, ya. Sampul buku itu biasanya letaknya di luar, ya. Warnanya apa, ya. 2, pokok bab buku. Ini biasanya memuat kata pengantar. 3, judul bab dan subbab. Kemudian B, menyusun peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi. Peta konsep atau garis alur ini adalah bagan yang berisi poin-poin isi buku secara berurutan. Peta konsep akan sangat memudahkan pembaca dalam memahami isi buku secara keseluruhan. Jadi intinya untuk memudahkan siswa untuk
memahami isi buku, ya. Cara menyusun peta konsep adalah dengan mengurutkan bab-bab hingga subbab terkecilnya secara berurutan sehingga seluruh isi buku terwakili atau dapat dibaca secara keseluruhan. Kemudian yang tadi untuk apa itu buku non fiksi ini tadi kelihatan ya. Yang keempat itu isi buku ya. 5 cara menyajikan isi buku. 6 bahasa yang digunakan. 7 sistematika penulisan. Kemudian tanggapan. Tanggapan itu apa? Tanggapan adalah ini berisi pendapat atau bisa komentar atau reaksi seseorang setelah melihat, mendengar atau merasakan sesuatu. Tanggapan dapat berupa persetujuan atau sanggahan atau penolakan ya. Tanggapan juga dapat berupa kritik dan saran. Jadi kritiknya biasanya bersifat membangun ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menanggapi buku fiksi dan non fiksi. Ya, apa yang harus diperhatikan ya? Ini ada 3 ya. 1, pastikan itu tulisannya masih kurang ya. Pastikan buku telah kita telaah dan mendalam. Jadi kita telaah, kita amati, tentunya kita baca ya, kita amati apa isinya ya, secara mendetail. Itu mendalam itu maksudnya mendetail. 2, tanggapan harus dapat mungkin bersifat objektif. Maksudnya apa objektif? Maksudnya apa adanya ya. Dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang 3, gunakan tanggapan dengan bahasa yang sopan dan sistematis. Maksudnya apa bahasa yang sopan? Bahasa yang tidak menyinggung perasaan seseorang ya. Dan dapat dipahami. Contoh tanggapan terhadap cover salah satu fiksi. Cover buku ini cukup menarik perhatian dengan warna yang tidak terlalu mencolok. Hanya dihiasi dengan beberapa warna saja. Adalah pilihan yang cerdas untuk menyesuaikan judul dari buku ini. Gambarnya pun begitu simpel. Nah, ini contoh tanggapan terhadap cover ya, salah satu fiksi. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi cover ini cukup menarik. Nah, itu merupakan tanggapan ya. Gambar seorang melintasi jalan panjang diapit oleh padang rumput yang luas. Membuat kesan dari buku ini sudah tersampaikan dengan baik hanya melalui covernya saja. Nah, ini lanjut dari tanggapan tadi. Dalam menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap unsur-unsur buku tersebut, dan jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dibangun menjadi komentar terhadap isi buku. Adapun contoh pertanyaan seperti di bawah ini. Jadi dalam menyajikan tanggapan terhadap isi fiksi harus dengan menggunakan mengajukan beberapa pertanyaan ya, atau unsur-unsur buku yang harus dijawab.
Yang pertama, bagaimana judul dan tema dikembangkan? Apakah ada keunikan dalam pengembangan judul dan tema? Yang kedua, bagaimana pengaruh mengembangkan latar cerita? Yang ketiga, bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh? Keempat, bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang? Apakah sudah tepat apa belum? Nomor 5, apakah kalimat-kalimat yang digunakan pengarang memiliki keunikan dan kekuatan dalam membangun cerita? Nah ini ya, jadi pertanyaannya berupa 5 ini ya, untuk mengorek isi cerita fiksi dengan menggunakan unsur-unsur tadi. Kalau dalam berita menggunakan unsur 5W plus 1H ya, untuk mengorek isi berita atau informasi yang sedang terjadi. Ya, ini untuk tugas siswa yang nanti harus dikerjakan. Ya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1, jelaskan perbedaan buku fiksi dan buku non fiksi. Jadi anak-anak nanti disuruh menjelaskan. Tadi sudah saya uraikan ya perbedaannya. 2, sebutkan ciri-ciri buku fiksi. Nah, cirinya apa? Bisa kamu uraikan. 3, sebutkan unsur-unsur buku fiksi dan buku non fiksi. Nah, unsurnya apa? Tadi sudah saya terangkan ya. 4, sebutkan hal-hal yang diperhatikan dalam menanggapi buku fiksi dan buku non fiksi. Terakhir, nomor 5, berilah contoh tanggapan cerita fiksi seperti saya uraikan tadi contohnya tadi. Tugas ini dikerjakan di kertas folio ya, dan dikumpulkan ke gurunya masing-masing. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Nanti kalau ada kesulitan pertanyaan bisa ya WA ke saya ya, ke nomor telepon saya yaitu 0857 046 28772. Untuk itu marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.